pelajari bersama, kita akan renungkan bersama dalam kitab Efesus pasalnya yang ketiga, ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-32. Ya, kita membuka Efesus pasalnya yang keempat ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-32. Sudah ada Bapak Ibu? Puji Tuhan. Kita membuka bagian ini. Saya coba Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Saya baca ayat ganjil, Bapak Ibu ayat yang genap. Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 32. Manusia baru. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu kamu berhubungan dengan kamu yang dahulu harus mengalahkan yang lama yang menemui kebiasaan oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekhususan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari bergerak sebelum menghadap marahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri adalah kembali mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja dan melakukan pekerjaan yang baik dengan sendiri, supaya ia dapat memberikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jangan kamu menurut perkataan Roh Kudus Allah, Dia telah menceraikan kamu dengan hari yang akan datang. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah sesama dan baik-baik, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah dan Kristus telah mengampuni kamu. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, pada minggu lalu Ibu Gembala bicara tentang manusia baru, hidup baru yang diambil dalam kitab Kolose, yaitu pergumulan mereka yang ada di sana sebagai orang yang beriman kepada Tuhan. Hari ini kita akan belajar tentang dalam kitab Efesus tentang kaitan tema yang tidak begitu jauh, saya pikir hampir berdekatan. Tetapi sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa tentang struktur kota Efesus, ya. Kota Efesus kota yang maju, ya. Kehidupan sosial dan ekonominya, ya. Mereka ini kota yang sangat baik, sangat maju, kota yang penuh dengan pergaulan yang baik, yang luar biasa antara satu dengan yang lain. Kota Efesus itu kota yang sangat kaya, ya. Kayanya kenapa? Karena sistem perekonomian di sana yang luar biasa. Ada pertanian yang luar biasa. Pertanian, penyuluhan kegiatan pertanian di kota Efesus sangat luar biasa. Sehingga kota ini menjadi sangat kaya, sangat luar biasa. Kemudian kota ini juga di sana ada pertambangan emas yang menopang kehidupan perekonomian masyarakat yang ada di kota Efesus. Kemudian Bapak Ibu Saudara, kota Efesus ini juga adalah kota perdagangan. Kota perdagangan yang sering disinggahi oleh orang pendatang dari berbagai tempat. Dan kota ini menghubungkan antara Asia dan Eropa. Bapak Ibu Saudara, kota ini kota yang luar biasa saya pikir.
Ya. Kemudian keadaan politik di kota Efesus. Di kota Efesus dikuasai oleh kekaisaran Romawi. Artinya segala kebijakan yang ada di kota Efesus itu tergantung kepada kaisar Romawi. Bapak Ibu Saudara, kemudian kegiatan keagamaan, keyakinan iman masyarakat Efesus adalah penyembahan kepada berhala, yaitu penyembahan kepada dewi kesuburan, juga Dewi Diana dan dewi-dewi yang lainnya, dewa yang lainnya. Termasuk puncaknya adalah penyembahan kepada kaisar. Jadi kaisar juga dimasukkan sebagai Tuhan Allah dalam keyakinan mereka. Bapak Ibu Saudara, dan kebudayaan mereka dipengaruhi daripada kebudayaan Yunani dan Romawi, sehingga Bapak Ibu Saudara, kebudayaan kota masyarakat di kota Efesus itu kebudayaan yang luar biasa. Ya, orang Yunani biasa, orang Romawi biasa, kalau selesai berperang, selesai ada pesta dan segala macamnya, mereka melakukan dengan sangat luar biasa. Sehingga Bapak Ibu Saudara, pengaruh kebudayaan masyarakat kota Efesus ini dipengaruhi oleh lingkungan daripada orang-orang Yunani, Romawi yang ada di sana. Karena itu Bapak Ibu, faktor struktur kota ini penting saya sampaikan. Kenapa? Karena pasti kehidupan masyarakat yang ada di kota Efesus itu dipengaruhi daripada poin-poin ini. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, di kota Efesus ini ada gedung yang digunakan sebagai gedung kegiatan pusat kegiatan budaya, dan juga di sana ada kegiatan daripada yang ditekankan tentang sebuah kegiatan seksual yang dijadikan sebagai sebuah ibadah. Ingat Bapak Ibu ya, di kota Efesus ada kegiatan seksual yang dijadikan sebagai kegiatan ibadah. Sehingga kota Efesus ini kota yang macam-macam. Banyak wisatawan, banyak pengunjung, banyak pedagang, banyak pebisnis, dan juga banyak segala macam kejahatan, termasuk prostitusi. Ya Bapak Ibu ya, kira-kira kalau di Indonesia kota ini kota seperti kota di mana? Setidaknya saya lihat kayak di Batam, mungkin salah satu poinnya. Ya, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, tapi tentu kita melihat bahwa dan di sana ada tinggal orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan Paulus mencoba untuk menasihati orang-orang Kristen yang ada di kota Efesus di tengah-tengah pergumulan ekonomi, sosial, politik, keagamaan dan kebudayaan yang luar biasa. Ada di sana orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ada kekhawatiran daripada Paulus memikirkan jangan sampai jemaat Efesus yang mengaku sudah percaya kepada Tuhan akhirnya terhisap kepada kebudayaan atau keyakinan atau mungkin hal-hal yang lain yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, jemaat Efesus diingatkan oleh Paulus, diingatkan oleh firman Allah bagaimana seharusnya mereka hidup. Karena Bapak Ibu kita mesti melihat bahwa pendidikan itu dipengaruhi oleh lingkungan keluarga. Di mana kita tinggal itu sangat mempengaruhi untuk pembentukan daripada karakter atau kebiasaan. Kemudian lingkungan tempat tinggal, bukan cuma lingkungan keluarga. Jadi Bapak Ibu Saudara, apabila misalnya anak-anak kadang-kadang mudah untuk mengucapkan kata-kata yang kotor, biasanya dia mendengar dari mana? Dari rumah, dari tetangga, atau mungkin tempat yang lain, antara lain sekolah, tempat bermain. Bapak Ibu Saudara, pendidikan itu dipengaruhi oleh lingkungan keluarga, masyarakat, dan juga tempat di mana dia sekolah. Karena itu Bapak Ibu menyikapi, mengkhawatirkan untuk membengkak supaya jangan sampai jemaat Efesus, orang Kristen yang ada di Efesus itu terpengaruh. Maka Paulus diberikan oleh Tuhan, oleh dorongan Roh Tuhan, menyampaikan firman Allah ini untuk sebagai awasan bagi mereka. Bapak Ibu Saudara, ini penting sekali ya. Karena itu Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar tentang sebuah tema, yaitu identitas orang percaya. Apa Bapak Ibu?
identitas orang yang beriman. Bagaimana identitas orang yang beriman? Bagaimana identitas orang yang percaya kepada Tuhan? Penting sekali disampaikan dalam bagian ini. Kenapa? Untuk membedakan antara orang yang mengenal Allah dengan orang yang tidak mengenal Allah. Perilaku, cara berpikir dan sebagainya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang identitas orang percaya. Tetapi kita mempelajari tentang dua identitas ini. Yang pertama adalah identitas orang yang tidak mengenal Allah. Bapak Ibu coba kita lihat. Ayat 17 disampaikan seperti ini. Paulus mengingatkan jemaat Efesus, sebab itu kukatakan dan kutegaskan. Kukatakan dan kutegaskan. Artinya Paulus serius menyampaikan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan lagi hidup sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Bapak Ibu Saudara, Paulus ingin supaya jemaat Efesus itu betul-betul hidupnya betul-betul berbeda, identitasnya betul-betul berbeda dari orang yang tidak mengenal Allah. Kenapa? Ini penting sekali. Ayat 17 dikatakan, bagaimana orang yang tidak mengenal Allah itu? Dengan pikirannya yang sia-sia. Jadi Bapak Ibu Saudara, Paulus melihat cara berpikir orang Efesus itu adalah pikiran yang sia-sia. Mereka tidak memikirkan hal-hal yang baik, sehingga Paulus mengatakan orang yang tidak mengenal Allah itu cara berpikir yang sia-sia, tidak punya tujuan, tidak tertata dengan baik. Ya, coba kita lihat. Ayat 18 kemudian dikatakan demikian. Dikatakan bagaimana cara berpikir yang sia-sia itu? Dikatakan dalam bagian ini. Dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka, perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah dan segala macam kecemaran. Bapak Ibu Saudara, orang yang tidak mengenal Allah itu menaklukkan hati kepada hawa nafsu. Hal-hal yang berkaitan dengan hawa nafsu ini adalah sentralitas daripada hidup orang yang tidak mengenal Allah, yaitu cara berpikirnya yang sia-sia. Coba kita lihat. Di sini dicatat kedegilan hati. Kalau Bapak Ibu hati yang degil, kedegilan hati artinya mereka tidak mau mendengar nasihat. Kalau degil katanya, hati yang degil berarti dia tidak mau dibimbing, tidak mau diarahkan, tidak mau dinasihati. Ini orang yang tidak mengenal Allah. Dan Paulus ingin supaya mereka memperhatikan hidup tidak seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, yang hatinya degil. Lalu dikatakan, apa katakan? Perasaan mereka tumpul, artinya tidak bisa lagi merasa, ya, menyukai kecemaran. Paulus menjabarkan tentang identitas hidup orang yang tidak mengenal Allah dalam bagian ini. Bapak Ibu Saudara, mempertuhankan pikiran, menyerahkan hidup pada kecemaran. Ya, fokus hidup mereka adalah mencari kepuasan. Kepuasan apa? Kepuasan hidup. Mereka menjadikan diri mereka ini sebagai Tuhan, menjadikan pikiran mereka sebagai Tuhan, ya, sehingga mereka mencari kepuasan dalam hidup ini adalah bagaimana mereka betul-betul puas. Salah satu kebudayaan orang Romawi yang muncul pada masa itu, tahu Bapak Ibu, begini. Jadi orang Romawi itu biasanya, orang Yunani itu biasanya begini, salah satu kebudayaannya. Mereka minum sebanyak mungkin, makan sebanyak mungkin, pesta sebanyak mungkin dari pagi sampai malam. Kemudian setelah makan, minum dan pesta dan mabuk, lalu mereka masuk ke kamar mandi. Lalu mereka tusuk mulut mereka dan mereka muntahkan. Setelah dimuntahkan lalu istirahat sebentar, lalu masuk lagi ke tempat pesta. Dan ini bisa terjadi berkali-kali dalam kehidupan masyarakat, khususnya orang-orang yang berbudayaan Yunani dan Romawi. Bapak Ibu Saudara, khususnya Yunani, memang Yunani yang mempengaruhi semuanya itu. Bapak Ibu Saudara,
Inilah kebiasaan hidup orang-orang yang ada di kota Efesus. Jadi mereka pesta seenaknya, minum, makan, muntahkan, lalu melakukan pergaulan seks yang bebas. Ini kondisi jemaatnya orang-orang yang ada di kota Efesus. Karena itu Paulus mengingatkan, jangan lagi hidup seperti itu. Jangan sampai ada orang Kristen yang ada di kota Efesus, mereka mengaku Kristen, tetapi pikiran mereka, perilaku mereka adalah perbuatan yang sia-sia. Bapak Ibu Saudara, kesimpulannya adalah Paulus ingin menyatakan dalam bagian ini bahwa orang-orang yang tidak mengenal Allah mempertuhankan pikiran mereka, mempertuhankan hidup mereka. Bagaimana supaya mereka mengalami namanya kepuasan hidup? Yang penting saya senang, bukan yang penting Tuhan senang. Yang penting saya dimuliakan, bukan Tuhan yang dimuliakan. Ini kondisi orang-orang Kristen, orang-orang yang ada di kota Efesus. Dan Paulus tidak ingin jemaat yang ada di Efesus yang tidak banyak itu mungkin, ya, dibandingkan dengan masyarakat yang ada, terhisap dengan kebudayaan-kebudayaan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ini penting Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Yesus. Coba kita buka dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 33 sampai 34. Ya. Sudah dapat? 1 Korintus pasal 15 ayat 33 sampai 34. Sudah dapat? Oke. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Sadarlah bahwa sebaiknya jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Ini katakan supaya kamu merasa malu. Puji Tuhan. Kota Korintus, kota yang hampir sama dengan kota Efesus. Sama kebudayaan Yunani yang merasuk di sana. Dan karena itu Paulus juga menasihatkan jemaat Korintus seperti menasihatkan jemaat Efesus, bagaimana supaya mereka betul-betul menjaga identitas mereka. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jangan sampai jemaat Efesus berkata, saya kuat, saya tidak akan terpengaruh. Siapa bilang? Lebih baik kita menjaga dari hal-hal yang bisa membawa kita jatuh ke dalam dosa. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Dan ini disampaikan oleh Paulus kepada jemaat Efesus agar mereka mengetahui, menunjukkan identitas mereka sebagai orang Kristen. Bagaimana sebenarnya mereka harus berpikir, siapa yang menjadi fokus dari kehidupan mereka. Karena itu dikatakan dalam bagian ini bahwa bagaimana hidup orang yang tidak mengenal Allah. Orang yang tidak mengenal Allah adalah fokus hidup mereka adalah bagaimana mereka memuaskan hati mereka, bukan memuaskan hati Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ini penting sekali. Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya, memberikan bagi mereka kebebasan untuk berkarya dan melakukan segala sesuatu. Hal ini membuktikan manusia bukan roh. Bapak Ibu Saudara, dalam kebebasan ini kelihatan perbedaan antara orang yang mengenal Allah dan yang tidak mengenal Allah. Orang yang tidak mengenal Allah menaklukkan hati dan pikiran mereka kepada hal yang memuaskan hati hidup mereka. Kepuasan hidup untuk melakukan apa saja, termasuk kepuasan hati ketika melakukan dosa. Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu berkata, masa sih puas melakukan dosa? Saya mau katakan bahwa ada orang-orang yang merasa puas hatinya ketika dia bisa melakukan dosa. Nah, inilah orang yang tidak mengenal Allah. Identitas mereka kita mesti kenal. Kita mesti ketahui bagaimana identitas hidup orang yang tidak mengenal Allah, yaitu berarti
Dan di kota Efesus pengaruh itu sangat kuat. Sehingga walaupun dalam konteks yang berbeda, Paulus juga menasihatkan jemaat Korintus, jangan sesat. Artinya apa? Rupanya di kota Korintus ada orang-orang yang sudah tekun beribadah, melayani Tuhan dan melakukan segala sesuatu, tetapi juga masih mencintai dosa. Sehingga Paulus menasihatkan jangan sesat, jangan munafik, jangan pura-pura beribadah, jangan pura-pura melayani, jangan pura-pura jadi hamba Tuhan, tetapi kehidupan kalian sebenarnya untuk menutupi dosa yang kalian lakukan. Bapak Ibu Saudara, Paulus menasihatkan jemaat Efesus akan jemaat yang ada di Korintus dalam konteks memang perzinahan di sana tumbuh dengan subur. Saya senang dengan Ibu Sherly menyampaikan kesaksian. Saya pikir nggak gampang itu, ya. Pak Sanggala juga bukan gampang ya meninggalkan keluarga. Nggak gampang. Godaan pasti banyak. Tetapi saya mau katakan bahwa latih ketika kita berusaha melatih diri dengan hal-hal yang baik, maka kita bisa menaklukkan hal-hal yang buruk. Bapak Ibu Saudara, dalam bagian dikatakan bahwa bagaimana pola hidup orang yang tidak mengenal Allah, bahwa mereka tidak mampu melihat hal-hal yang berguna dan membangun dengan baik apa yang baik dalam hidup mereka, sehingga kedegilan hati mereka menjadi ketika kedegilan hati betul-betul menjadi sebuah kebiasaan, menjadi habit, maka kedegilan hati itu akan menuntun bahwa tidak ada lagi mengenal dosa atau tidak dosa, semuanya menjadi sama. Karena itu Bapak Ibu Saudara, Paulus mengingatkan jemaat yang ada di Efesus agar mereka betul-betul mengenal ada perbedaan identitas mereka sebagai orang yang mengenal Tuhan atau identitas orang yang percaya. Pertama, mereka harus mengenal hidup orang yang tidak mengenal Allah. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, penting sekali. Orang yang tidak mengenal Allah adalah orang yang tidak mengenal kehendak Allah. Orang yang tidak mengenal Allah menyerahkan hati dan pikirannya kepada kedegilan, hawa nafsu dan kecemaran. Ibadah dan melayani itu tidak penting bagi mereka. Kenapa? Karena bagi mereka apa yang menjadi kepuasan hidup bagi mereka itu adalah landasan untuk mereka melakukan segala sesuatu. Ya Bapak Ibu Saudara, waspadalah terhadap mereka karena mereka bisa membawa dampak yang buruk bagi kehidupan iman orang Kristen. Ya tidak sedikit dan kadang-kadang kita baik di lapangan, baik dalam usaha, baik dalam pergaulan, baik di sekolah, baik di mana saja, tidak sedikit hal-hal yang tidak baik. Saya berdiskusi dengan istri saya bertemu dengan beberapa sahabat beberapa waktu lalu, dan saya melihat ada kebiasaan-kebiasaan yang sebetulnya tidak menunjukkan identitas hidup sebagai orang Kristen. Tapi ketika itu tidak dihilangkan, ketika itu menjadi sebuah habit, menjadi kebiasaan, maka dia merasa bahwa ketika melakukan itu tidak ada lagi rasa malu atau rasa sungkan. Ini yang bahaya Bapak Ibu ya. Siapapun kita, baik jemaat Tuhan, para pelayan Tuhan, sebagai istri, sebagai suami, sebagai anak, baik sebagai kita sebagai hamba Tuhan, siswa sekolah teologi juga, mengenal orang yang tidak mengenal Allah, hidup orang yang tidak mengenal Allah, identitas mereka. Paulus menjabarkan bagaimana pikiran mereka ditaklukkan kepada hawa nafsu mereka. Bagaimana mereka yang penting saya puas, tidak penting lagi memuliakan Tuhan atau tidak. Karena itu Bapak Ibu penting sekali terus dilatih. Beribadah itu dilatih. Ya Bapak Ibu ya. Kalau kita misalnya biasa tadi tidak beribadah, saya katakan ketika kita sudah tidak ibadah 1, 2, 3 minggu, 4 minggu, saya katakan kalau kita sudah menganggap itu sebuah kebiasaan, maka kita juga tidak akan punya rasa malu lagi entah mau ibadah atau tidak ibadah. Orang lain mau ngomong apa, yang penting saya puas. Ini bahaya Bapak Ibu. Ketika kita bermain judi dan merasa bahwa
ini adalah memuaskan hati saya, maka kita nggak peduli lagi dengan yang lainnya. Ada nasihat orang lain, masukan orang lain, kita nggak pusing lagi. Kenapa? Yang penting saya puas. Inilah jalan hidup orang yang tidak mengenal Allah. Karena itu Paulus menasihatkan, dan hari ini dinasihatkan pada kita, identitas kita apakah seperti ini? Ya. Untuk mendapatkan suatu proyek yang luar biasa. Dulu ada acara yang dituntun oleh Helmi Yahya. Apa namanya itu, istri apa namanya itu, yang istrinya yang kadang-kadang ditampilkan. Bapak Ibu pernah nonton itu? Kadang-kadang istrinya diperjualbelikan untuk sebuah proyek, menembus sebuah proyek raksasa yang luar biasa. Apa itu yang pakai topeng, dia pakai penutup mata? Pernah Bapak Ibu pernah nonton itu? Pernah? Supaya proyek pembangunan jalan sana lancar jadi. Kalau dulu orang malu disebut dukun, betul? Paranormal, betul? Betul nggak? Kalau sekarang di televisi muncul dukun, paranormal, dan mereka sudah tidak merasa malu. Dan orang-orang kadang-kadang sudah tidak merasa malu pergi ke tempat dukun. Kalau dulu malu nggak? Malu nggak? Lalu kenapa? Kenapa terjadi sekarang tidak malu? Karena mereka sudah punya hati yang gegir dan menganggap itu menjadi sebuah kebiasaan. Biasa aja om, sekali-sekali kok. Makanya ada pujian mengatakan lagu-lagu ini, mulanya biasa saja, lama-lama biasa. Betul nggak Bapak Ibu? Ini penting sekali. Kalau sampai hati nurani sudah tertutup, maka inilah yang dikatakan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Identitas mereka kita lihat, ya. Di sekolah juga, baik di pekerjaan, berbisnis, menganggap bahwa itu biasa dalam bisnis. Pernah saya mendengar orang, biasa om itu dalam bisnis, biasa pak dalam bisnis. Saya mau katakan, kalau kita sudah tidak mempertajam hati nurani kita, maka kita sama dengan hidup orang yang tidak mengenal Allah. Biasa pak, jangan Bapak Ibu, sekecil apapun, jangan. Karena itu bukan jalan hidup orang yang mengenal Allah. Jalan hidup orang yang mengenal Allah, mereka menaklukkan hati bukan kepada hawa nafsu mereka, bukan menuntut mereka kepada kecemaran, bukan menuntut mereka kepada keserakahan, bukan menuntut mereka kepada dosa. Ini penting Bapak Ibu. Jadi di awal tahun ini kita coba belajar tentang, mari kita belajar melihat identitas saya apa, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala, sebagai pendeta, sebagai mahasiswa sekolah teologi. Apakah hidup saya betul-betul hidup dalam jalan yang benar atau tidak? Karena itu Bapak Ibu, mari kita melatih pikiran kita, mari kita melatih perasaan kita, mari kita melatih perbuatan kita, mari kita melatih segala sesuatu. Dan dalam bagian dikatakan identitas orang hidup orang percaya, dan dalam bagian ini ada dua identitas hidup. Yang pertama orang yang tidak mengenal Allah, yaitu mereka menaklukkan hati kepada hal yang sia-sia. Ya, ini penting Bapak Ibu Saudara. Ya, ibadah melayani bagi mereka biasa. Waspada terhadap mereka yang melakukan demikian, karena bisa membawa dampak buruk bagi kehidupan. Ya. Baca firman Allah setiap hari, melatih untuk kita dapat mengenal Allah dengan baik dan benar. Itu yang pertama ya. Yang kedua, identitas hidup. Yang pertama orang yang tidak mengenal Allah. Yang kedua, identitas hidup orang yang mengenal Allah. Ayat 20 dikatakan dalam bagian ini. Saya akan baca. Ada sesuatu yang berbeda yang ditampilkan.
Tetapi kamu bukan demikian. Jemaat Efesus, di lingkungan kalian ada orang-orang yang menaklukkan pikiran kepada yang sia-sia, keserakahan, kecemaran, kenajisan, perzinahan, dan itu bagi mereka sudah biasa. Nah, dikatakan, tetapi kamu bukan demikian. Coba kita katakan ke samping kiri kanan. Tetapi kamu bukan demikian. Tetapi kamu bukan demikian. Kalau ada di lingkungan kita, kamu bukan demikian. Haleluya. Mudah. Ketika engkau mengunjungi pacarmu, kalau sudah jam 11 malam, ingat, ini bukan kunjungan yang biasa. Ini kunjungan yang luar biasa. Karena sudah jam 11 malam. Stop. Jam 10 pulang ke rumah masing-masing. Haleluya. Hah? Ini jangan jadikan alasan segala sesuatu. Aku masih di perantauan. Nanti kalau sudah 3 tahun aku bawa emas sebongkah, bawa barang sebongkah berlian. Itu Bang Toib, lagunya seperti itu. Enggak juga 1 tahun, 6 bulan sudah nyeleweng kan? Betul enggak? Kan itu lagunya seperti itu. Tapi realitanya seperti itu enggak? Bapak Ibu Saudara, ini penting sekali. Biasakan hal-hal yang baik. Tegur, ya. Hal-hal yang baik, ya. Yang kedua yaitu hidup orang yang mengenal Allah. Tetapi kamu berbeda dengan mereka. Ayat 21 dikatakan, perbedaannya di mana? Apa landasannya? Landasannya kamu berbeda karena kamu telah mendengar tentang Dia. Siapa? Tuhan. Dan menerima pengajaran dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Ini landasan. Kenapa berbeda? Kenapa orang Allah berbeda? Karena orang jemaat Efesus yang sudah percaya Tuhan, mereka telah menerima, ya, menerima, mendengar dan menerima pengajaran tentang Yesus. Jadi yang membuat mereka berbeda apa? Yesus yang mengubah mereka. Ayatnya selanjutnya dikatakan bahwa ayat 22, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang lama harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya dan hawa nafsunya yang menyesatkan. Jadi Bapak Ibu Saudara, Paulus menjabarkan dalam bagian ini bahwa orang-orang yang tidak mengenal Allah, mereka mempunyai nafsu yang menyesatkan. Kenapa? Karena mereka punya nafsu tidak ditaklukkan kepada kehendak Tuhan. Ingin refreshing, ingin memuaskan hati. Ya. Ayat 23 sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiran. Kehadiran Yesus mengubah, memperbaharui. Ayat 24 sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Dan mengenalkan manusia baru yang diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ketika menjadi ciptaan baru maka muncullah buah-buah ini. Sama-sama kita baca ayat 25. Karena itu buanglah dusta. Cukup. Buanglah dusta. Yang gitu ya. Kalau gaji 3 juta, jangan bilang 2 juta. Suami, betul? Ya. Ini mesti buang. Perkataan yang salah dibuang. Lalu dikatakan, terus lanjut sama-sama. Dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita ini adalah sesama anggota. Berkatalah yang benar, ya. Jadi latihlah perkataan kita, perkataan yang benar. Jangan biasakan. Kenapa? Karena kita orang yang mengenal Yesus. Ya, perkataan kita mesti perkataan yang benar. Jangan bohong. Nggak ada bohong untuk kebaikan.
Ya, sama-sama dosa itu. Bohong tetap bohong, tidak ada bohong untuk kebaikan. Sama-sama ya. 26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum pada marah. Siapa yang pernah marah di sini? Apakah sampai matahari terbenam? Apa yang menyebabkan? Apa yang menyebabkan? Apa yang menyebabkan? Biasanya ibu-ibu uang belanja menurun, bisa marah kan gitu ya? Hah? Coba. Apa yang menyebabkan? Bapak ibu yang tahu kan? Betul? Apa yang menyebabkan? Pulang suami dari lapangan, nggak ada makanan di rumah, nggak dimasak, telur coplok setiap hari, suami bisulan. Bapak ibu saudara, ini penting sekali. Kenapa? Karena Tuhan, firman Tuhan mengingatkan. Ya, jadi Bapak ibu saudara, jangan sampai matahari terbenam. Bisa marah, wajar, dalam batas yang wajar, untuk mengetahui bahwa ini kita tidak setuju. Tinggal kita diskusi. Ya, tapi kalau hanya dibilang hatinya, ya apa yang dipikirkan sudah benar, maka itu akan benar terus. Dan terus dikatakan, ayat 27 sama-sama. Dan janganlah. Pernah nggak kita memberi kesempatan sama iblis? Apa saja coba. Jangan memberi kesempatan kepada iblis. Nanti setelah jatuh, setelah apa diskusi dengan istri, berantem, akhirnya iblis yang dipersalahkan. Dari gembala ya. Iblis mempengaruhi saya, mempengaruhi kita, mencoba mengecoh kita. Padahal memang kita yang menyerahkan hati kepada iblis. Sudah tua tahu-tahu lewat ke tempat itu, sudah tahu-tahu tempat itu memang bisa menggoda kita kan gitu ya. Sudah tahu-tahu memang si teteh itu kan gitu ya. Sengaja kita, saya kuat iman saya, iman bapak ibu kuat, tapi iman bapak ibu juga kuat. Ini penting sekali, godaan itu kuat. Anak-anak muda juga seperti itu, imannya kuat. Udah tahu-tahu, jangan karena usia, aduh, ini usia sudah tambah terus belum ada. Data ini yang ganteng, handsome, hidung tinggi, jari-jari jempol semua. Bapak ibu saudara, ini penting sekali. Ya. Selanjutnya ayat 28 sama-sama kita baca. Orang yang mencuri, janganlah lagi ia mencuri lagi. Cukup dulu, nanti dijelaskan dulu. Jangan lagi mencuri lagi. Rupanya mungkin di kota Efesus ada jemaat yang ada di kota Efesus yang mungkin mantan mencuri, sehingga Paulus mengatakan yang mencuri jangan lagi mencuri. Kenapa? Pasti punya kehidupan yang berbeda, identitas mereka berbeda. Tapi syukur di jemaat GPKRIS tidak. Bukan saya yang mengatakannya. Bapak ibu saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, tidak ada tentunya. Ya. Selanjutnya 1, 2, 3. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik. Jadi tidak ada orang malas. Orang yang sudah beriman kepada Tuhan, yang mengenal Allah, tidak ada orang yang malas. Mesti orang menjadi seorang yang bekerja keras. Karena kehidupan imannya tidak bisa bertentangan dengan tanggung jawabnya di hadapan Tuhan. Tidak ada orang malas. Kalau orang yang malas berarti dia tidak mengenal Allahnya dengan baik dan benar. Malas belajar, malas kuliah, malas buat tugas, malas melayani, yang gitu ya. Malas. Enggak. Ciptaan baru dia penuh gairah di hadapan Tuhan. Kalau jadi pekerja yang rajin, menjadi suami yang rajin, menjadi istri yang rajin, menjadi jemaat yang rajin apa? Puji Tuhan.
coba cek kembali mengenal Allah enggak ini. Cek dengan baik. Betul nggak Bapak Ibu? Amin. Haleluya. Penting sekali. Nggak ada orang malas. Alkitab dalam Perjanjian Lama mencatat bahwa orang malas belajar dari semut. Kenapa tahun ke tahun kita begini terus, tahun ke tahun kita begini terus, pulang kampung aja lah kita. Bukan tidak ada Tuhan kasih, hanya kurang bergerak. Karena itu saya ingin jemaat Tuhan memikirkan hal-hal yang bisa kita pikirkan. Apa saja yang bisa kita buat. Jangan malas, kreatif, inovatif. Kalau belum dapat di sana jangan tunggu, cari kesempatan yang lain. Kita nggak boleh bekerja, nggak boleh melakukan segala sesuatu di bawah rata-rata. Kita mesti di atas rata-rata. Artinya kita mesti mempunyai target yang baik. Kalau kita mahasiswa bisa dapat nilai A, tapi kita merasa puas dengan nilai C, yang penting lulus, kita berdosa di hadapan Tuhan. Karena kita tidak menggali potensi yang kita miliki. Demikian juga jemaat, suami, istri, bahkan bapak ibu dan anak muda. Jika ada kesempatan yang untuk melakukan yang terbaik, kenapa kita pilih nomor 2? Kalau kita bisa nomor 1, kenapa kita pilih nomor 2? Kalau kita bisa punya rumah, kenapa kita memilih motor? Kalau kita bisa punya motor, kenapa kita mesti minjem motor, kan? Betul nggak Bapak Ibu? Kalau kita bisa punya sesuatu, kenapa kita membiarkan diri kita diperhamba menjadi budak sesuatu? Mari Bapak Ibu. Bapak Ibu ini dipasalkan oleh firman Allah kepada jemaat Efesus, sehingga supaya terus ya, 1, 2, 3 dengan tangannya sendiri supaya tunggu sama-sama supaya ia terus 1, 2, 3 supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Bagaimana dia membagikan sesuatu? Untuk dia saja dia tidak cukup. Alkitab mencatat bahwa Paulus menasihatkan jemaat Efesus agar mereka tidak melakukan dosa, tetapi mereka bekerja dengan giat, bekerja dengan gigi, melayani dengan gigi, melayani dengan giat, belajar dengan gigi, belajar dengan giat, sehingga mereka memiliki sesuatu. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, penting sekali disampaikan oleh firman Allah. Selanjutnya ayatnya yang ke-9 sama-sama 1, 2, 3. Oh, stop. Perkataan kotor. Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan begini Bapak Ibu. Saya kaget suatu kali saya berjalan-jalan, pasti di lingkungan jemaat, tapi saya tidak mengucapkan siapa jemaat itu. Anak jemaat itu saya tidak katakan anak kecil, anak remaja, anak besar, tapi salah satu anggota keluarga itu mengeluarkan kata-kata yang betul. Saya kaget. Kemungkinan dia belajar dari mana? Mungkin mendengar dari orang tuanya, mungkin dia mendengar dari tetangganya, betul? Lingkungannya, mungkin dia mendengar di sekolahnya. Hari ini kita diajarkan oleh kebenaran Tuhan. Jemaat Efesus, jangan lagi biasakan dirimu mengeluarkan kata-kata yang kotor. Nanti suatu saat itu menjadi kebiasaan dan habitmu itu bukan seperti itu. Ciptaan baru dalam Kristus Yesus sudah seperti itu. Ya. Ada seorang pelayan Tuhan. Saya tidak mengatakan di mana. Ketika mereka akan makan ya, bersama biasa sama hamba Tuhan. Kadang-kadang Bapak Ibu, supaya makanan ini tidak dimakan orang lain, dia lebih dulu, dia ada orang banyak, dia diludahinya, dia dapat orang-orang gitu. Tujuannya apa? Supaya orang lain tidak
meminta. Dia minum kopi, diludahin. Tujuannya supaya tidak diberikan. Saya katakan, memang ini kelihatan lucu, tapi ini menjadi sebuah karakter Bapak Ibu. Dan nilainya jelek di hadapan Tuhan dan tidak punya kesaksian kepada sesama. Ini juga sebagai sesuatu yang kotor menurut saya, nggak baik Bapak Ibu. Karena itu Bapak Ibu, katakan dulu sama-sama. Tetapi 1, 2, 3. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka mendengarnya beroleh kasih karunia. Ada kesaksian ketika mereka mendengarnya, ada kesaksian. Oh Pak Pendeta, saya menyetujui dia berbohong. Kenapa? Siapa tahu dia bertobat. Bapak Ibu, kalau sesuatu yang jahat, Bapak Ibu tidak perlu menyetujuinya. Bapak Ibu harus mengatakan ini adalah dosa. Kalau dosa, katakan dosa. Nggak bisa ditawar lagi, dosa tetap dosa. Tetapi perkataan yang membangun, ucapkan. Ya, kemarin itu saya dalam sidang Rakernas GGPS Indonesia, karena saya menyusun bahan diklat untuk Indonesia, baik di diklat pendidikan untuk pendeta. Saya berdialog sama teman-teman sampai jam 4 subuh, diskusi yang luar biasa, sangat panjang. 3 hari pertemuan tidak cukup. Bahkan sampai subuh, sampai jam 4 subuh kita berdialog tentang ide-ide bagaimana membangun. Dan saya membuat kurikulum materi yang membangun kepada karakter. Kenapa? Karena ini penting. Karena kebanyakan kadang-kadang itu secara ilmu itu diisi di pikiran, tetapi hatinya menjadi kosong. Tetapi saya ingin ada keseimbangan antara pikiran dan hati, sehingga keluarlah sesuatu yang baik. Karena itu Bapak Ibu, fokus saya ketika saya menyusun materi ini adalah habit mind, habit heart, habit action. Segala sesuatu yang baik di pikiran, segala sesuatu yang baik di hati, maka kita akan mengeluarkan buah yang baik. Oh, tapi kan saya mengucapkan itu untuk kebaikan. Bapak Ibu Saudara, ini penting. Penting sekali. Ya, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Penting sekali. Dikatakan dalam begini, jangan mencuri lagi, jangan memuliakan diri dengan perkataan yang tidak memuliakan Tuhan. Kalau kita tahu perkataan itu tidak memuliakan Tuhan, stop. Jangan sampai Bapak Ibu majelis para pelayan Tuhan yang sudah melayani mendengar ada orang yang mengatakan gitu dan kita berdiam diri. Ini nggak bisa. Saya kadang-kadang berbeda sendiri. Berbeda sendiri bukan karena apa? Karena memang saya tidak menyetujui dalam limit yang namanya tidak memuliakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ayat 30 dikatakan, sama-sama kita baca. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah mematahkan kamu menjelang hari penyelamatan. Bagaimana mendukakan? Kalau Bapak Ibu punya anak melakukan segala sesuatu yang tidak jahat, mengucapkan yang segala sesuatu yang jahat, atau melakukan segala sesuatu yang jahat, kira-kira ini menyakiti hati Bapak Ibu enggak? Menyakiti enggak? Jadi mendukakan Roh Kudus itu adalah menyakiti sebetulnya, melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Roh Kudus tinggal dalam hati kita, tetapi perilaku kita tidak mencerminkan orang yang beriman kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, penting sekali nasihat ini disampaikan kepada jemaat Efesus. Ya, jangan mendukakan Roh Kudus. Tetapi kemudian ayat 31 sampai 32 sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian juga segala kejahatan. Stop. Kira-kira Bapak Ibu mau nggak membuang? Amin. Jangan ikut saja. Terima kasih Pak Ibu. Yang lainnya gimana? Mau nggak? Kepahitan. Biasanya istri suka pahit sama suami. Suka pahit nggak istri sama suami? Ada nggak istri yang mengalami kepahitan sama suami? Biasanya banyak. Kadang-kadang ada seperti itu ya. Kalau dulu masih pacaran disanjung-sanjung, ya. Setelah punya anak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
wangi sekali kau pakai parfum apa? Setelah punya anak 7 karena nggak pernah punya wangi karena memang sudah nggak dibeli oleh suami. Kok kencing kau mah? Bagaimana? Enggak bau seperti itu. Anak 7 dari pagi, kasih mandi 1 lari ke sana, pulang lagi, kasih mandi kedua 1 jam kemudian, kasih mandi ketiga, keempat setelah siang sore baru selesai. Pas pulang suami belum sempat mandi. Ya, jadi suami mesti rajin juga beli minyak wangi. Ya Bu Gembala ya. Ya. Dikatakan demikian. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni satu sama lain. Mungkin ada suami yang mesra kepada istri orang lain, tetapi nggak begini maksudnya. Akan kepada dia penuh kasih mesra lah. Bapak Ibu menyapa istri nggak pernah dengan bahasa yang halus. Mam, halo. Ke istri orang say. SMS. Sudah makan? Tos tuang? Istri nggak pernah ditanya. Tahu Bapak Ibu, Bapak khususnya. Kalau kita dekat sama orang lain, mereka itu hanya untuk mengambil apa yang kita miliki. Kalau kita sudah sakit, mereka buang kita. Istri kita nanti yang merawat kita. Ya, saya pengalaman abang saya itu punya uang yang cukup lumayan pencariannya. Orang lain dibuat pesta-pesta pora kemana-mana. Setelah dia sakit sampai akhir hidupnya, satu orang pun temannya nggak ada yang melihat. Satu orang. Dari masa-masa jayanya, dia dianggap sebagai dewa, sebagai apa, bos, juragan dan sebagainya. Tahu Bapak Ibu, sama temannya gampang ngasih uang, sama saya nggak pernah ngasih uang. Saya adiknya, tapi saya nggak mengalami kepahitan. Ini penting sekali. Kasih mesra itu mulai dari keluarga. Ya, susahkah kita mengucapkan halo sayang? Susah nggak? Suami-suami sama susah nggak mengucapkan seperti itu? Pak Tian masih bisa mengucapkan halo sayang sama istri. Masih bisa. Ibu sendiri masih suka mendengar. Menyeimbangkan kan mesti diuji. Jangan cuma Pak Tian yang mengatakan gitu, total istri tidak pernah merasakan kan gitu. Perasaan kamu aja pernah ngomong gitu, nggak pernah kayaknya. Penting. Ini karakter ya, ayat 31 sampai 32 ini karakter. Biasakan kasih mesra satu sama lain. Ya, jangan suami baik sama istri orang atau orang lain, tetapi kepada di rumah tangganya nggak pernah ngasih uang jajan dan sebagainya. Ini penting. Bapak Ibu Saudara, penting sekali. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus Yesus telah mengampuni. Dua hal ini Bapak Ibu yang kita pikirkan dalam bagian ini. Hari ini kita belajar identitas kita yang mana sebetulnya. Apakah identitas saya orang yang mengenal Allah atau orang yang bukan mengenal Allah? Kalau kita anak-anak muda yang mengenal Allah, maka kita akan menampilkan hidup sebagai orang yang beriman kepada Tuhan. Ya, ayat penutup kita bacakan Bapak Ibu. Ayat penutup 1 Korintus pasal 10 ayat 13, ayat 23 sebagai ayat penutup. Ayat penutup sama-sama kita baca 1 Korintus 10 ayat 23. 1, 2, 3. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi tidak segala sesuatu berguna. Karena itu kita pilihlah yang berguna bagi kita, bagi istri, bagi anak, bagi keluarga kita, bagi usaha kita. Kemudian dikatakan segala sesuatu diperbolehkan benar. Maka kita dikatakan pilihlah segala sesuatu yang
Kita coba milih. Kira-kira yang mana yang berguna? Apakah yang kita putuskan selama ini berguna? Apakah yang kita putuskan selama ini membangun? Anak muda, orang tua, ibu-ibu, bapak-bapak, hari ini kita diajarkan Tuhan. Apakah kita orang yang mengenal Allah? Apakah kita mengakui dan menerima bahwa Yesus adalah dasar iman kita? Apakah kita menaklukkan hidup pada kehendak Tuhan? Apakah nilai-nilai karakter Kristus ada dalam diri kita? Ya, kalau mungkin kita pernah salah jalan, Bapak Ibu, pertama tunjukkan identitas kita sebagai orang yang mengenal Allah. Hiduplah sebagai orang yang telah mengalami kepengampunan dari Tuhan. Hari ini kita belajar. Ketika kita pulang dari tempat ini, di usaha kita, di pekerjaan kita, di rumah kita, kepada suami kita, kepada istri kita, kepada anak kita, kepada tetangga kita, kita mesti tunjukkan bahwa saya adalah orang yang mengenal Allah dengan baik dan benar. Kemungkinan kalau tidak ada perubahan, kemungkinan Bapak Ibu belum mengenal dengan baik dan benar siapa Allah. Berubahlah. Dan mari di awal tahun ini kita hidup dalam kehidupan yang baru dalam Kristus Yesus. Tanpa kehadiran Kristus kita tidak mungkin berubah. Ya, pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Pilihlah pergaulan yang baik dan memuliakan Tuhan. Yang kedua, segala sesuatu diperbolehkan, tetapi tidak segala sesuatu berguna. Pilihlah yang berguna untuk masa depan kita. Anak-anak muda, jangan hancurkan masa depan dengan memilih hal-hal yang tidak berguna. Jangan hancurkan masa depanmu dengan memilih tidak hal-hal yang tidak membangun. Bangunlah kehidupan kita. Ya, ada kesempatan belajar sekolah, belajarlah dengan baik. Ada kesempatan melayani dengan baik. Ada kesempatan beribadahlah dengan baik. Ada kesempatan memberilah yang terbaik. Ada kesempatan untuk melakukan sesuatu. Berbagi ke tetangga kita, lakukanlah yang terbaik. Jangan berikan yang nomor 2 kalau kita bisa berikan yang nomor 1. Tuhan Yesus berkati kita semua. Kita dengan satu pujian kepada Tuhan. Sembahlah bisa dan